welcome back to my channel Dukes Dunia Kesehatan. Nah, di konten kali ini saya akan membahas satu penyakit yang sering ditakuti oleh pasangan suami istri, yaitu infertilitas atau kemandulan. Nah, video ini penting untuk memberitahu kalian apa sih penyebab kemandulan, supaya kalian tidak saling menyalahkan, terutama nih buat para suami yang sering menjudge bahwa istrinya lah yang mandul, padahal belum tentu. Jadi saksikan video ini sampai selesai ya. Jangan di skip sahabat Dukes, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video. Fertilitas adalah tidak terjadinya kehamilan setelah menikah dalam kurun waktu 1 tahun untuk yang berusia kurang dari 35 tahun dan dalam kurun waktu 6 bulan untuk usia lebih dari 35 tahun, dengan catatan melakukan hubungan seksual secara rutin 2-3 kali dalam seminggu tanpa penggunaan kontrasepsi. Infertilitas atau mandul itu ada 2 macam. Pertama, infertilitas primer, dan kedua, infertilitas sekunder. Apa sih bedanya? Pada dasarnya keduanya sama sahabat Dukes, sama-sama tidak punya anak dalam kurun waktu 1 tahun dengan hubungan seksual teratur tanpa pemakaian kontrasepsi. Cuma bedanya kalau dia infertilitas primer belum pernah hamil atau punya anak sama sekali sahabat Dukes. Sementara infertilitas sekunder sebelumnya sudah pernah punya anak, tetapi dalam kurun waktu 1 tahun berikutnya dia kesulitan dalam memperoleh keturunan. Ini yang paling penting sahabat Dukes. Jadi prevalensi penyebab infertilitas atau kemandulan pertama dari istri itu sekitar 40% sahabat Dukes. Sementara suami juga sama 40%, dan 20% itu dari faktor keduanya. Jadi unggul sahabat Dukes, persennya sama-sama 40%. Jadi tidak boleh ada yang disalahkan. Apa suami mau menyalahkan istri atau istri mau menyalahkan suami, tidak boleh ya. Jadi keduanya harus sama-sama berobat, keduanya harus sama-sama periksa ya. Jangan coba suami yang menyuruh istri untuk periksa. Yang kita akan kupas satu-satu sahabat Dukes. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu dari faktor suami. Nah sahabat Dukes, perlu ketahui bahwa syarat untuk terjadinya suatu kehamilan adalah sel sperma pada laki-laki harus bertemu dengan sel telur pada perempuan. Jadi yang pertama, sperma harus sehat sahabat Dukes. Sehat dari segi struktur, sehat dari segi jumlah. Pertama dari strukturnya harus lengkap sahabat Dukes. Jadi harus ada kepala, harus ada ekor, dan harus ada lehernya. Untuk apa? Kepala berfungsi untuk menembus sel telur. Kedua, ekornya berfungsi untuk berenang mencari sang putri atau sel telur. Ketiga, lehernya pun harus lengkap. Setiap 1 kali ejakulasi seorang laki-laki, maka jutaan sperma akan keluar berenang untuk mencari sel telur. Supaya bisa berenang, sperma harus lengkap strukturnya, harus ada ekornya, kemudian harus ada kepala untuk digunakan menembus dinding sel telur. Barang siapa yang lebih kuat, maka itulah yang akan berhasil sebagai pemenang. Suatu keadaan di mana terjadi kelainan struktur pada sperma disebut sebagai astenozoospermia dan teratozoospermia. Jadi pada keadaan ini sperma itu mengalami gangguan pada pergerakan sehingga sperma tidak mampu untuk mencapai sel telur. Nah, sahabat Dukes, jadi spermanya itu tidak lincah. Kemudian dari segi jumlah,
jumlah sperma dalam air mani harus normal, sahabat Dukes. Namanya normozoospermia, suatu keadaan di mana terjadi kelainan pada segi jumlah, namanya oligozoospermia. Jadi spermanya kurang di dalam air mani. Sedangkan pada azoospermia sama sekali tidak ditemukan sperma di dalam air mani, sehingga tidak bisa terjadi kehamilan, sahabat Dukes. Selain sperma yang harus sehat, buah sakar juga harus sehat, sahabat Dukes. Kenapa? Karena pabrik atau tempat dihasilkannya sperma yaitu di buah sakar. Makanya untuk memperoleh sperma yang sehat, buah sakar pun harus dalam keadaan sehat, sahabat Dukes. Nah, kelainan-kelainan yang sering terjadi pada buah sakar seperti terjadi infeksi, contoh orkitis. Nah, orkitis ini, sahabat Dukes, paling sering terjadi akibat komplikasi dari penyakit gondongan atau dalam bahasa medis disebut penyakit mumps virus yang tidak diobati dengan baik. Kemudian yang kedua, torsiotestis. Nah, torsiotestis yaitu kelainan pada buah sakar akibat trauma. Kemudian ada lagi namanya varikokel. Nah, varikokel ini merupakan pelebaran pembuluh darah pada buah sakar, sehingga menyebabkan suplai nutrisi ke buah sakar terganggu, menyebabkan buah sakar mengalami kematian. Nah, pada vena tungkai, jika terjadi pelebaran pembuluh darah disebut varises, sahabat Dukes. Kalau di pembuluh darah testis disebut sebagai varikokel. Penyebab infertilitas pada laki-laki sudah kita bahas, sahabat Dukes. Sekarang kita akan bahas penyebab infertilitas tersering pada perempuan. Struktur anatomi reproduksi perempuan dimulai dari vagina, serviks, uterus, tuba fallopi kiri dan kanan, dan ovarium kiri dan kanan. Pertama, kita akan bahas ovarium. Nah, ovarium ini adalah tempat dihasilkan sel telur, sahabat Dukes. Normalnya, jika ovarium sehat, sel telur akan dikeluarkan setiap bulan. Nah, penyakit-penyakit apa saja yang paling sering menyebabkan gangguan pelepasan telur atau ovulasi ini? Yaitu PCOS. Nah, PCOS adalah Polycystic Ovarium Syndrome. Jadi ada kista-kista kecil yang tumbuh di dalam ovarium, sahabat Dukes, yang mengganggu proses pelepasan telur. Nah, kelainan lain cuma jarang seperti miom ovarium, bisa juga CA ovarium, dan masih banyak kelainan-kelainan yang lain. Selanjutnya, tuba fallopi. Nah, tuba fallopi adalah saluran yang menghubungkan antara ovarium dan uterus, sahabat Dukes. Nah, jadi tuba fallopi ini adalah saluran tempat sel telur menunggu ketika dikeluarkan oleh ovarium. Nah, jadi di sana nanti dia akan menunggu, sahabat Dukes. Kalau ada sperma yang masuk, maka terjadilah pertemuan di tuba fallopi ini. Nah, kelainan-kelainan apa saja yang sering menyebabkan infertilitas karena gangguan pada tuba fallopi? Misalnya ada perlengketan tuba fallopi, ada penyempitan atau pitan dan obstruksi. Dan kelainan ini paling sering disebabkan oleh infeksi menular seksual. Sehingga jika ada kelainan di tuba fallopi ini, maka sel sperma dan sel telur akan sulit untuk bertemu, sahabat Dukes. Nah, selanjutnya uterus atau rahim. Jadi rahim ini, sahabat Dukes, adalah tempat implantasi. Maksudnya apa? Ketika sperma dan sel telur sudah bertemu dan berhasil membuahi, maka dia akan berkembang terus-terus menjadi janin di dalam rahim. Nah, jadi intinya tempatnya dedek bayi. Nah, penyakit apa yang paling sering menyebabkan gangguan infertilitas pada rahim? Yaitu endometriosis. Nah, apa itu endometriosis, sahabat Dukes? Jadi jaringan-jaringan yang ada di lapisan rahim itu yang harusnya tumbuh di rahim, tetapi dia tumbuh di luar rahim. Nah, bisa di ovarium, bisa di tuba fallopi, atau bahkan bisa di usus.
Nah, jadi ini endometriosis penyebab paling sering sahabat Dukes. Gejalanya itu orang bisa infertilitas, terus bisa sakit sekali pada saat haid. Nah, terus kelainan yang lain seperti miom bisa, CA bisa, kemudian ada infeksi misalnya endometritis. Nah, karena ada infeksi sehingga tidak bisa terjadi implantasi. Selanjutnya serviks. Nah, kelainan-kelainan apa saja yang paling sering menyebabkan infertilitas pada serviks seperti cervitis. Nah, cervitis itu sahabat Dukes adalah infeksi yang terjadi pada serviks. Nah, kenapa bisa mengganggu kesuburan? Kalau pada orang yang cervitis, sekret cervixnya banyak dan purulen, sehingga itu nanti yang akan jadi toksik atau racun untuk sperma. Jadi walaupun sperma mau masuk, sperma akan dihadang ceritanya dan mati sebelum masuk sampai ke tuba Fallopi. Kelainan-kelainan yang lain seperti cervix, mioma atau polip. Nah, jadi kesimpulan dari video ini sahabat Dukes adalah ketika kamu pasangan suami istri didiagnosa mandul oleh dokter, jangan berkecil hati, jangan berputus asa, apalagi sampai menyalahkan istri ataupun suami. Kalian berdua harus sama-sama introspeksi diri, sama-sama periksa. Karena tidak ada yang mustahil di dunia ini, asalkan kita berusaha dan berdoa. Terima kasih.